Pamit lagi, yuk. Iya, amin. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit Pak, Mak. Assalamualaikum. Ya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama gue di sini, Guswa Motolovers. Oke guys, video kali ini kita riding santai di hari biasa ya, bukan San Mori. Nah, kali ini kita masih di daerah Pandeglang. Nah, tujuan kita kali ini memang mau balik lagi ya ke Tangerang. Nah, ini gue lagi sama istri di belakang. Cuman suaranya belum ke record ya, karena memang belum pakai intercom. Nah, nanti bulan depan deh kita beli supaya suara kita berdua bisa ke record ya guys ya. Oke, jangan lupa kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi memang rutenya kali ini kita lewat gunung ya. Nah, karena biar kita melihat pemandangan atau melihat view-nya gitu. Karena kan biasanya kalau rutenya kalau kita lewat daerah Serang ya, Serang kota gitu, lewat lampu merah Baros ya. Nah, itu lewat situ biasanya macet ya di Pandeglang kotanya. Makanya kali ini gue mau ngambilnya lewat gunung aja. Nah, nanti ini kita tembusnya ke Ciomas gitu. Ciomas nanti tembus ke Mengger. Mungkin kalau orang-orang sini atau warga sini ya tahulah lintas ini gitu ya. Jadi supaya kita bisa melihat pemandangan yang ada. Oke, santai. Yang penting mah ingat ya guys, saya selalu pesan gua buat teman-teman semuanya, kalau kita mau riding jauh jangan lupa pakai helm, kalau bisa helm full face ya, karena supaya perlindungannya maksimal. Kemudian kita pakai sarung tangan ya, kalau bisa sarung tangannya yang full protector seperti ini, jadi ada pelindung di bagian ujung jarinya. Nah, kemudian untuk proteksi di diri kita juga jangan lupa kita pakai jaket seperti ini gitu ya, karena jaket itu selalu melindungi kita kapanpun berada ketika kita khususnya lagi dalam perjalanan saat naik motor ya guys ya. Kemudian kita juga selalu jangan lupa pakai celana lepis gitu ya, apalagi lebih bagusnya lagi pakai jeans protector yang ada pelindung sikinya, karena kan sekarang itu banyak banget ya produk-produk apa namanya, apparel riding gitu ya. Jadi memang bagus banget gitu ya, apalagi buat teman-teman yang hobi riding, hobi touring gitu ya. Sebenarnya sih bukan soal masalah gaya juga gitu ya guys ya, karena memang kalau untuk perlindungan ya atau safety di diri kita itu ya emang penting juga gitu loh. Jadi jangan menyepelekan gitu loh, apalagi kita nggak pakai helm gitu ya, kita nggak pakai helm gitu, kita nggak pakai jaket, pakai celana pendek, pakai sendal gitu ya. Memang sih tergantung perjalanan kita juga gitu ya, mau kemana gitu, apalagi kalau khususnya mau perjalanan jauh ke khususnya seperti ini gitu ya. Kita kan mau dari Pandeglang ke Tangerang, itu perjalanannya cukup lumayan jauh guys, kurang lebihnya ya sekitar 3 jam, apalagi kita lewat kota gitu ya, yang penuh dengan jalanan rame gitu ya, padat merayap soal kendaraan maupun mobil. Nah, kita harus melindungi diri kita juga, karena memang nah itu view-nya guys keren banget ya. Ini dikelilingi dengan sawah dan juga pegunungan. Cuacanya juga dingin, seperti kemarin gua waktu touring ke daerah Bandung gitu. Itu Bandung Ciwidey, itu daerahnya sih memang dingin gitu, cuman lebih dingin di Bandung ya ketimbang di sini. Kalau di sini sih suhunya masih di bawah 25 derajat ya. Kalau di Tangerang itu suhunya itu bisa sampai 34 gitu maksimalnya gitu. Jadi panas memang gitu. Tuh bisa teman-teman lihat ya pemandangannya, jadi keren banget ya, dikelilingin gunung gitu ya. Kalau di sini sih suhunya terhitung masih nggak terlalu dingin banget lah, sekitar kurang lebihnya sekitar 20 derajatan gitu ya. Kalau di Bandung itu kemarin sampai 14 derajat guys ya. Sampai gua itu di situ bikin kopi ya, bikin kopi sama bikin mie itu
hanya dalam hitungan menit gitu ya, itu langsung dingin gitu loh, karena memang ya itu apa namanya, kondisi cuacanya itu sangat dingin banget gitu loh. Kalau di Pandeglang sini ini masih bisa kondisikan lah ke badan kita gitu loh. Kalau di Bandung kemarin kalau kita nggak pakai jaket itu pasti nembus banget ke badan. Nah, jadi semakin kita jauh tuh semakin kelihatan ya dekat pemandangannya gitu, dikelilingin oleh pegunungan gitu ya. Jadi itu namanya, kalau teman-teman pengen tahu, itu namanya Gunung Karang ya guys ya. Oke. Sambil menikmati pemandangan aja, bismillahirrahmanirrahim. Tuh ini jangan salah ya guys ya, meskipun jalanan kecil gitu ya, jalan tuh, wah gila viewnya, masya Allah, ini benar-benar kuasa Allah ya. Tuh pemandangannya keren banget. Terhitung sih memang kondisinya jalanannya juga sepi gitu ya, apalagi dikelilingi dengan pemandangan indah seperti ini. Memang ini rute ini memang jalannya kecil ya, cuman jangan salah, biasanya anak-anak mungkin juga banyak yang lewat sini loh guys yo, karena nggak jauh dari rumah mertua ya, itu sering kedengeran suara gitu, meskipun nggak terlihat dari depan rumah, cuman dari suaranya tuh kelihatan banget tuh, banyak rombongan touring gitu ya, motor-motor gede itu lewat sini guys, karena memang ini bisa tembus kemana aja gitu loh, bisa nembus ke Serang Kota, bisa nembus ke Pandeglang juga gitu, bisa nembus ke Labuan maupun ke sono ke Anyar gitu, kalau yang dari arah Serang sana gitu. Jadi alternatifnya gitu, selain daripada lewat kota atau lewat Serang gitu. Jadi teman-teman bisa lewat sini kalau teman-teman mau ke mana, ke Labuan misalnya gitu ya, mau ke pantai gitu, itu bisa lewat sini kalau dari Serang, karena untuk menghindari macet ya guys ya. Oke, kita salip aja. Mam, kok kamu nggak ada suaranya? Lagi menikmati. Oke, ayo lagi ngomong dulu ya. Jadi ini nanjak. Hah? Udah semuanya. Tuh, jadi airnya tuh jernih itu guys ya. Jadi banyak apa namanya, orang-orang itu melihara ikan gitu ya di kolam gitu ya. Adem banget nih. Jadi meskipun kita jangan terkecoh gitu ya oleh yang namanya kondisi jalan yang seperti ini gitu. Artinya teman-teman itu tetap harus waspada gitu. Jadi meskipun apa namanya, kita menikmati pemandangan seperti ini, kita harus fokus juga ya guys ya. Yang penting kita selalu ingat sama Yang Maha Kuasa, itu penting guys. Kalau lagi perjalanan seperti ini gitu ya, kita harus selalu ingat gitu. Artinya kita, hati dan pikiran kita itu ya tetap baca doa gitu, supaya keselamatan itu selalu ada pada diri kita, insya Allah, amin. Tuh, jadi nggak semuanya mulus jalanannya guys ya, jadi ada yang jelek gitu. Oh ya, jadi dulu itu di sini tuh ada yang namanya ini guys, apa namanya, bukan jembatan, tanjakan Bengangah gitu namanya. Nah dulu itu dikisahkan, bukan dikisahkan ya, emang kejadian nyata itu, kalau nggak salah sekitar jalanannya jelek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu kalau nggak salah ya, kecelakaan itu anak sekolah ya, bus itu sampai yang meninggal itu, yang gua dengar sih beritanya itu sampai 38 orang guys. Jadi Masya Allah, mengerikan banget gitu ya. Memang dulu sih kejadiannya memang itu kan pakai mobil truk gitu ya, biasa mau wisata gitu. Nah, cuman karena rem dari si truknya ini blong, itu pas nanjak mundur guys, nggak kuat gitu loh ya, akhirnya terguling. Nah kemudian itu sampai banyak banget yang meninggal gitu. Itu korbannya kalau nggak salah dulu anak SMP ya, iya anak SMP itu mau kemah ya, mau hiking. Nah ternyata nasib berkata lain gitu. Nah makanya penting juga buat kita itu kalau mau kemana-mana ya tetap harus ingat gitu ya guys ya. Oke, santai. Nah ini nanti rutenya ini gua akan tunjukin yang namanya tanjakan Bengangah guys. Oke, kita lanjut. Nah ini sudah memasuki yang namanya tanjakan Bengangah guys. Nah ini sebenarnya sih kalau dari sini itu nanjak terus gitu loh, berbeda dengan dari yang arah dari
Serang. Kalau dari Serang kita tuh jatuhnya turun gitu ya. Kalau dari sini ini jatuhnya nanjak guys ya. Jadi berbeda dengan kita arah dari Serang gitu. Apalagi kalau performa motor kita itu gak mendukung, itu ya sangat membahayakan juga gitu loh. Makanya yang namanya perjalanan jauh, apalagi menemukan jalanan yang nanjak seperti ini tuh guys. Sorry gue potong dulu, pemandangannya keren banget tuh bang. Allah tuh gunung tuh, kanan kiri tuh gunung semua guys ya. Apalagi dengan dikelilingin apa namanya, pemandangan sawah juga gitu ya. Ya pokoknya memanjakan mata banget lah. Apalagi buat teman-teman yang suka touring, ini worth it banget nih, atau alternatif banget kalau buat lewat sini. Cuman ya itu tadi, kita harus tetap yang namanya waspada guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini tuh lihat di atas tuh kan tanjakan guys ya. Nah ini dulu kejadiannya di sini gitu ya. Ini namanya tanjakan Bengangah gitu. Dulu itu satu truk terjadi kecelakaan dan yang diselamatkan pun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, teman-teman kalau pakai motor matic, nih tips ya dari gua ya, kalau nanjak seperti ini, pokoknya jangan sampai gas itu kita turun gitu loh. Berbeda dengan motor kopling. Kalau motor kopling itu kita bisa mengatur gigi dengan kopling gitu loh. Kalau kayak gini nggak bisa. Jadi kenapa? Nah, karena takutnya kalau kita lagi begini tiba-tiba kita gas itu tiba-tiba turun gitu ya, loss gitu loh. Artinya motor ini nggak bisa nanjak lagi gitu loh. Nah kita udah pantangin aja gitu, yang penting mah jangan maksain gitu. Kalau motor kita memang udah istilahnya mentok di situ, ya jangan dipaksain gas terus gitu loh, membahayakan juga buat motor maupun buat mesin kita gitu, mesin motor kita maksudnya. Nah jadi ini tembok ini yang depan ini dikelilingin ini masih baru ya, belum lama. Bahkan waktu pas kalau nggak salah sekitar 1 bulan yang lalu gue ngeliat di Facebook ya, ini roboh guys nih tembok ini nih, ngeri banget gitu loh kalau kena hujan gitu ya. Mungkin karena pondasinya mungkin yang kurang kuat, atau memang kontur tanahnya gitu yang sampingnya itu. Dulu kan memang ini kan jalanannya susah guys, bahaya banget gitu kalau buat apa namanya, kita perjalanan jauh gitu maksudnya, kalau kondisi jalan nggak memungkinkan gitu maksudnya. Jadi kita harus yang waspada atau jaga-jaga sendiri gitu loh. Ini kita nemukan jalan yang kayak enak lagi. Kalau tadi memang jalanannya enak ya, meskipun nanjak, kalau kondisi jalannya atau kondisi aspalnya mendukung itu ya kita enak-enak aja gitu. Oke guys ya, mungkin nanti gua akan lanjut di kalau udah sampai mana Ciamis ya. Nah ini sampai sini aja, karena memang ya gini-gini aja nih, gak ada pemandangan lagi. Karena gua akan mau merecord yang bagian-bagian yang keren aja atau eksotis aja gitu. Kalau jalanannya mungkin ya seperti ini gitu. Kalau sampai ke sana nggak ada yang bikin kita memanjakan mata gitu loh, karena memang bukan jalan raya juga gitu, ada jalan raya gede gitu maksudnya. Oke guys ya, mungkin sampai situ saja. Nanti gua akan lanjut di part 2-nya gitu. Kita sudah masuk ke daerah Ciamis juga, sama nanti pemandangannya bagus juga. Oke guys, terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya. Share juga ke teman-teman kalian ya, karena supaya channel gue ini dapat berkembang dan dapat selalu memberikan dunia informasi, dunia permotoran maksudnya yang terupdate tentunya. Karena gue gak hanya sekedar nge-vlog di jalan seperti ini doang, karena juga gue akan selalu update terus nih berita-berita soal motor-motor keluaran terbaru gitu, ataupun modifikasi motor terbaru, ataupun ya intinya berita seputar otomotif khususnya motor yang terupdate lah kayak gitu guys ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, ciao.